Oke, anak-anak ya, terima kasih atas perhatiannya. Bagi anak-anak, baik. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah ya, di siang hari ini kita bertemu kembali tentunya di mata pelajaran yang sangat kita cintai ya, ada di pelajaran sejarah seperti itu ya. Oke, bagaimana nih liburannya kemarin nih? Biasa aja, kurang liburnya? Biasa 2 tahun libur kurang? Ya seperti itu ya. Oke, kemana aja liburannya? Ke Jogja. Ancol ini kemana? Bali. Ini itu di rumah. Gimana kamu? Kenapa kamu langsung saya tanya ini deh? Bapak dia malah liburan Bapak. Oke, mungkin dari liburan ya seperti itu ya. Anak bayi di rumah satu orang tua ya seperti itu. Oke ya, kemarin ada yang liburan ke Jogja nih, Hani. Hani kemana aja Hani liburan ke Jogja Hani? Kemarin libur aja. Libur aja. Gak bertemu situ-situ sejarah. Udah sakit. Aduh, kenapa? Itu rugi sekali ya seperti itu Hani. Ya seperti itu. Oke ya, untuk di siang hari ini, kali ini saya akan menjelaskan mengenai masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Namun sebelum nanti kita belajar lebih lanjut, supaya kita mendapatkan ilmu dan juga mengharap kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Untuk itu, marilah kita sama-sama untuk mengawali perjumpaan pembelajaran di siang hari ini dengan berdoa ya. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Oke, boleh silakan ya Ahmad untuk memimpin doa untuk teman-temannya seperti itu. Duduk sih ya. Sebelum dimulai pembelajaran, akan baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ahmad ya, udah berani banget ya untuk memimpin doa dan untuk teman-temannya seperti itu ya. Di sini kita akan membahas mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara ya, seperti itu. Sebelumnya nih di sini ada yang tahu nggak apa itu agama Hindu? Saya Pak. Siap, kita bahas ya. Ayo, apa? Agama Hindu adalah agama tertua dari India Pak. Oke, agama tertua dari India masuk ya. Ada lagi yang tahu? Pak, Apa? agama kerajaan zaman dulu. Oke, agama kerajaan zaman dulu ya. Bisa sih, tapi zaman dulu karena hidup Buddha ya. Tapi bisa lah, saya terima ya seperti itu. Oke, next ya nih. Saya kasih penjelasan di sini apa itu agama Hindu. Nah, agama Hindu adalah agama yang lahir ribuan tahun sebelum Masehi ya. Jadi ribuan tahun yang lalu agama Hindu
sudah lahir di mana? Di India seperti itu ya. Dua pusat kebudayaan di daerah tersebut adalah ditemukannya dua kota, yakni di kota kuno Mohenjo-daro dan Harappa ya. Jadi ribuan tahun yang lalu agama Hindu sudah ada di India, tepatnya di wilayah dua kota kuno ya, ada di Mohenjo-daro dan Harappa ya. Bahkan ini diabadikan juga nih teman-teman ya, anak-anak semuanya diabadikan ini di dalam sebuah film. Ada yang sudah menonton filmnya? Sudah. Kemudian pengembangan dua pusat kebudayaan tersebut adalah bangsa Dravida pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Kemudian datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah ke lembah Sungai Indus. Nah, yang mengembangkan pertama kalinya adalah bangsa Dravida, atau bisa kita bilang sebagai bangsa domestik ya, bangsa asli, penduduk asli dari India sana. Kemudian di tahun 1500 sebelum Masehi datanglah bangsa Arya ya. Bangsa Arya itu datang ke lembah Sungai Indus ya, seperti itu. Nah, di sini ada yang tahu nggak ciri-ciri bangsa Dravida yang penduduk asal India? Boleh? Ada yang ini? Rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Siapa lagi? Kulitnya hitam. Kulitnya hitam. Ini? Sama. Oke. Putih ya. Yang ini? Sama. Oke ya. Bangsa Dravida ini ya. Bangsa Dravida ini merupakan penduduk asli India yang memiliki ciri-ciri fisik, kulitnya gelap ya, seperti itu. Kemudian rambutnya keriting ya, seperti itu ya. Kemudian datang bangsa Arya di sekitar tahun 1500 sebelum Masehi ya. Nah, kedatangan bangsa Arya ini membawa pengaruh ya, baik dari segi adanya tulisan, bahasa, dan juga teknologi untuk di wilayah sana ya. Kemudian dari percampuran dua kebudayaan ini menjadikanlah dilahirkannya agama Hindu ya. Lahirnya agama Hindu ini merupakan bentuk percampuran kepercayaan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida ya. Jadi agama Hindu ini yang semulanya dari bangsa Dravida merupakan sudah ada kepercayaan, kemudian digabungkan dengan kedatangan bangsa Arya menjadi agama Hindu ya, seperti itu. Oke, next ya. Oke, baik anak-anak ya. Di sini ada beberapa sumber sejarah tentunya yang menyebutkan mengenai tentang masuknya agama Hindu ke Nusantara ya. Bisa dilihat bersama-sama nih. Ada sumber dari Cina, ada sumber dari India, dan juga ada sumber dari Yunani seperti itu ya. Untuk sumber dari Cina ya, untuk sumber dari Cina ini bahwa Indonesia dengan Cina sudah memiliki hubungan erat seperti itu ya, yang berkembang pada sekitar abad ke-5 seperti itu. Jadi udah lama banget ya Cina dan juga Indonesia memiliki hubungan seperti itu ya. Nah, ada bukti-bukti yang memperkuat antara hubungan antara kedua negara ini adalah melalui perjalanan seorang pendeta budaya pada sekitar tahun 413 Masehi. Nah, pada tahun tersebut si pendeta ini melakukan perjalanan ya ke Yepoti. Oh, Yepoti? Yepoti ini adalah Tarumanegara ya. Yepoti nama lain Tarumanegara berbahasa China seperti itu. Oke, kemudian ada sumber dari India ya. Sumber dari India ini menyebutkan bahwa adanya hubungan perdagangan antara Nusantara dengan India. Jadi hubungan antara Nusantara dengan India ini diinisiasi dari adanya hubungan perdagangan ya. Hal ini diketahui dari kitab Jataka dan kitab Ramayana, tapi tidak menyebutkan kapan India mengenal Indonesia ya. Di kitab ini dikatakan bahwa ada hubungan Nusantara dan India, tetapi tidak dikatakan kapan India itu mengenal Nusantara ya. Kitab sastra India yang dapat dipercaya adalah kitab Mahal Desa ya, yang memberi petunjuk bahwa masyarakat India telah mengenal beberapa tempat di Nusantara pada abad ke-3 Masehi. Nah, di kitab lain disebutkan ya, di kitab lain disebutkan bahwasannya India sudah mengenal beberapa tempat di Nusantara itu pada abad ke-3 Masehi, sekitar abad ke-3 Masehi. Kemudian di dalam kitab lain juga dikatakan ya, yaitu pada abad kedua ya, kita ditulis juga disebutkan telah ada hubungan dagang antara India dengan Indonesia. Dari kedua keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara intensif terjadinya hubungan dagang antara Indonesia
dan India mulai abad-abad tersebut ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara India dan Nusantara ini bisa dikatakan sudah ada sejak sekitar abad ke-2 sampai abad ke-3 Masehi. Seperti itu. Kemudian ada sumber dari Yunani. Untuk sumber dari Yunani ini, hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan Cina ya dapat diketahui dari Claudius Ptolemy. Gitu ya. Siapa dia? Dia itu adalah seorang ahli bumi dari Yunani dalam kitabnya yang berjudul Geografi yang ditulis pada abad kedua. Beliau menyebutkan bahwa nama Labrador yang artinya pulau Joral ya, maaf Jotal ya, pulau Jotal. Mata saya agak gimana gitu ya, anak-anak mohon dimaafkan ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sumber Yunani juga disebutkan ya bahwa ada hubungan Nusantara, Cina, dan India. Dari ketiga sumber ini, bahwa semuanya menyebutkan bahwa adanya hubungan India dengan Nusantara seperti itu ya. Kemudian ada lagi nih. Nah, di sini ada teori-teori maksudnya agama Buddha ke Nusantara ya. Ada beberapa teori yang menyebutkan mengenai tentang maksudnya agama Buddha ke Nusantara. Saya akan jelaskan mungkin secara sekilas saja ya, secara garis besarnya saja. Yang pertama ada teori Brahmana ya. Teori Brahmana ini ditemukan atau diprakarsai oleh Jesse Van Buller seperti itu ya. Teori ini menegaskan bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Nusantara itu diinisiasi atau diprakarsai oleh para Brahmana seperti itu. Kemudian ada kesatria. Nah, untuk kesatria ini, teori kesatria ini menyebutkan bahwasanya yang membawa masuk agama Hindu Buddha ke Nusantara adalah siapa yang tahu? Apa? Dari kesatria. Dari kesatria seperti itu ya. Dari kesatria ini apa? Prajurit perang ya. Dikatakan di teori kesatria ini bahwa prajurit yang membawa agama Hindu Buddha ke Nusantara itu prajurit yang kabur di medan perang seperti itu ya, yang tidak terbunuh dan berhasil melarikan diri, kemudian menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kemudian ada teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh M.J. Krong ya seperti itu. Menurut beliau, nah agama Buddha masuk ke Indonesia ini dibawa oleh para pedagang seperti itu. Hal ini ya berkesinambungan lagi seperti ada yang ada di teori disebutkan di teori apa tadi? Sumber India seperti itu ya. Dari sumber India disebutkan bahwasanya Indonesia atau Nusantara dengan India memiliki hubungan perdagangan seperti itu ya. Kemudian ada teori Sunda. Teori Sunda ini menegaskan bahwasanya agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para golongan Sunda atau disebut sebagai Buddha seperti itu ya. Jadi dibawa oleh seorang Buddha, para Buddha. Yang kemudian ada teori yang terakhir, ada teori arus balik ya. Untuk teori arus balik ini menjelaskan bahwasanya agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara itu dikatakan adanya ada bangsa lokal dari Nusantara yang kemudian menuntut ilmu ya ke daerah India mungkin ya seperti itu karena sebagai awal mulanya muncul agama tersebut. Kemudian warga lokal tersebut atau orang yang menuntut ilmu ini harus kembali lagi mudik ke Nusantara ya seperti itu, mudik ke Nusantara. Jadi membawa ajaran dari sana dan menyebarkan ajarannya di Nusantara berbentuk agama Hindu dan Buddha. Oke. Nah, itu ya untuk materi siang hari ini. Setelah saya sampaikan mengenai maksudnya agama Hindu dan Buddha. Gimana, paham? Alhamdulillah kalau paham seperti itu ya. Oke anak-anaknya, alhamdulillah untuk materi di siang hari ini mengenai maksudnya agama Hindu Buddha telah saya sampaikan. Gimana, paham nggak? Alhamdulillah. Bagaimana pelajaran tadi? Ibu belajar tadi seru? Supaya nanti kalian lebih paham dan juga lebih menjiwai ya untuk materi ini. Gimana kalau bapak kasih tugas ya? Seperti itu ya, mudah tugas
mudah banget ya. Nah kan setelah kemarin Bapak memberikan asesmen ya atau melakukan asesmen untuk di kelas ini, nah Bapak menganalisa bahwa ada 3 gaya belajar ya untuk di kelas ini yang bisa Bapak coba untuk kembangkan mungkin ya seperti itu. Di sini ada yang minatnya di melalui kinestetik, ada auditori dan juga ada yang visual seperti itu ya. Oke, Bapak berikan tugas aja, tugasnya mudah-mudah banget ya. Untuk yang kinestetik, nih kinestetik siapa? Aku. Oke, ada Salsa dan Mari ya. Salsa dan Mari, Bapak berikan tugas berupa teka-teki silang ya. Ini seru banget untuk Bapak, silakan ya. Ini diisi boleh secara berkelompok, kolaborasi berdua ya. Kemudian untuk yang visual, siapa yang visual? Siapa? Sendiri. Untuk yang visual, Bapak berikan tugas membuat apa ya? Membuat infografis ya mengenai teori-teori maksudnya agak mudah. Ada handphonenya atau medianya ada? Oke, kalau ada ya silakan. Oke, supaya lebih enak nih, saya kasih kemudahan ya untuk Anda ya. Saya kasih ya, silakan boleh dipergunakan dengan semaksimal mungkin ya supaya nanti hasilnya lebih bagus seperti itu. Kemudian untuk yang auditori siapa? Oke, ada Rahma dan juga ada Pulang ada di sini. Oke, untuk yang auditori Bapak kasih tugas, silakan kalian analisis ya kekurangan ataupun kelebihan dari teori-teori hidup Buddha yang tadi Bapak jelaskan secara singkat. Kalian cari kekurangan dan kelebihannya nanti kalian presentasikan di depan seperti itu. Paham? Untuk teknis penugasannya menurut perhatiannya, untuk teknis penugasannya Bapak kasih waktu 5 menit cukup? Enggak ada. 20 menit. 20 menit cukup ya. 20 menit cukup. Silakan kalian kerjakan tugasnya masing-masing sesuai job desk dan sesuai jam pelajaran kalian supaya kalian lebih menyenangkan untuk mengerjakan tugasnya. Bapak tunggu nanti untuk kalau sudah 20 menit Bapak nanti suruh kalian ke depan ya. Silakan dikerjakan. Oke, gimana? Udah selesai? Ya kalau udah selesai, saya minta untuk ketiga kelompok yang auditori, yang visual dan kinestetik boleh untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya ya, hasil tugasnya. Mau siapa dulu? Ahmad. Mau siapa dulu? Ahmad. Boleh ya, saya minta untuk itu karena antum cowok satu-satunya, boleh ya? Silakan untuk yang visual ke depan ya. Ahmad boleh ke depan ya.
Coba dipresentasikan hasilnya ya. Oke. Jangan diedit-edit temennya ya. Oke. Nah. Oke. Silakan ya, ini teman-teman hasil dari De Ahmad, dia sendirian sudah bisa membuat seperti ini. Beri tepuk tangan. Silakan untuk dipresentasikan sedikit mungkin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budin, perwakilan dari kelompok visual. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai infografis saya tentang teori masuknya hidroguna ke Nusantara. Kembali ke Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, seperti itu untuk teori masuknya zaman hidroguna ke Nusantara, sangat jelas ya seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya silakan untuk yang auditori mungkin. Silakan untuk yang auditori, boleh dijelaskan tugasnya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kekurangan dan kelebihan teori-teori masuknya hidroguna ke Nusantara. Yang pertama yaitu biasanya bahasa ini dibaca oleh pemuda mana? Oke ya, itu dari kelompok auditori. Silakan duduk kembali ya. Oke, untuk yang terakhir dari kelompok kinestetik, silakan. Dia bersilakan ayo. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dan saya Nadik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil TTS yang telah kami kerjakan. Gimana isinya? Gampang? Susah. Susah gampang ya. Seperti itu ya. Boleh silakan untuk dibacakan mungkin beberapa contoh pertanyaannya ya, biar teman-teman yang lain juga tahu seperti itu dan biar teman-teman yang lain juga ikut paham ya. Begitulah hasil presentasi dari TTS yang telah kami kerjakan. Sudah, silakan boleh tepuk tangan untuk teman-temannya ya. Oke ya. Alhamdulillah nih tugas-tugasnya sudah selesai ya. Kalian cepat juga nih untuk mengerjakan tugasnya, berarti kalian sudah paham untuk materinya ya. Boleh nanti di rumah dikaji lagi ya materinya anak-anak ya, supaya bisa lebih paham dan bisa lebih menjiwai tentang sejarah. Karena sejarah adalah guru terbaik dalam kehidupan, seperti itu ya. Oke ya, mungkin sekian deh yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Semoga di minggu yang akan datang kita bisa bertemu kembali tentunya di materi yang selanjutnya ya. Oke, sebelum mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini, kita tutup dengan berdoa ya, seperti itu ya. Silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dimulai.
bisa bertemu kembali di minggu yang akan datang ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bisa keluar ya. Terima kasih Pak.